AudioJungle. Halo boys, CRT Film di sini. Sebelum kita mulai, Mimin kasih peringatan dulu ya. Spoiler alert. Hari ini, Mimin akan menceritakan film thriller Korea yang rilis pada tahun 2013 berjudul Hide and Seek. Film ini menceritakan tentang penyesalan seorang pria terhadap saudara angkatnya. Dia bermaksud mencari keberadaan kakak angkatnya dan meminta maaf. Tapi alih-alih menyelesaikan permasalahannya, dia malah membuat kehidupan keluarganya terancam. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Yoon-hee. Dia berjalan pulang ke apartemen melalui daerah kumuh dekat apartemennya sambil menelpon pacarnya. Kemudian dia dilecehkan oleh seorang pria mabuk. Tapi untungnya dia berhasil lolos dan melanjutkan perjalanan pulang. Wanita itu benar-benar marah. Sepanjang jalan, dia terus mengeluh kepada pacarnya tentang apartemennya yang jelek. Ketika dia naik lift apartemen, tiba-tiba seseorang dengan helm hitam masuk. Orang itu masuk ke dalam lift tetapi tidak menekan tombol lift. Yoon-hee menekan tombol lift ke lantai apartemennya. Orang yang memakai helm hitam tersebut keluar dari lift di lantai yang sama dengan Yoon-hee. Dia berhenti di depan apartemen di samping apartemen Yoon-hee. Yoon-hee melewati orang itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Dia menemukan jaket tak dikenal di depan komputernya. Dia kemudian mengunjungi tetangganya dengan marah. Yoon-hee yakin bahwa tetangganya diam-diam menyelinap ke apartemennya. Dia mengancam akan membuat laporan ke polisi jika tetangganya menyelinap masuk lagi. Yoon-hee menyalakan komputer dan memeriksa rekaman CCTV. Tapi, ketukan pintu tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Dia memeriksa di sekitar, tetapi tidak ada seseorang pun di sana. Dia mengambil semprotan merica dan mendekat untuk memeriksanya dengan benar. Rupanya, ketukan itu dibuat oleh seorang gadis kecil. Yoon-hee lupa bahwa dia meninggalkan apartemennya dengan pintu terbuka. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, Yoon-hee kembali ke apartemennya dan terus memeriksa rekaman CCTV-nya. Dia kemudian menyadari bahwa ada seseorang yang menyelinap ke apartemennya saat dia memeriksa seseorang yang mengetuk pintu di luar, dan orang itu masih berada di dalam apartemennya, berdiri di tepi ruangan dengan batang baja penuh darah. Orang itu memukul kepalanya dan membunuhnya tanpa ada yang mengetahuinya. Rupanya di tempat Yoon-hee tinggal, ada desas-desus tentang penghuni liar yang bersembunyi di dalam apartemen seseorang dan diam di sana. Cerita melompat ke apartemen Seong-soo, di mana dia tinggal bersama istri, putra, dan putrinya. Istrinya, Min-ji, sebelumnya tinggal di Amerika Serikat. Seong-soo memiliki penyakit misophonia kronis yang membuatnya takut pada sesuatu yang kotor. Ketika dia memeriksa kafenya, karyawannya melaporkan kepadanya bahwa seorang pria gila sedang duduk di trotoar di depan kafenya. Saat makan malam, Seong-soo mencoba membiasakan diri dengan meja yang berantakan. Istrinya mencoba membantu tetapi dia menolak dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Seong-soo mendapat telepon dari seseorang yang menanyakan tentang seseorang bernama Seong-chul. Panggilan itu rupanya berasal dari pemilik apartemen Seong-chul. Pemilik apartemen Seong-chul mengatakan bahwa Seong-chul hilang. Ternyata Seong-chul adalah saudara tiri Seong-soo yang sangat dia benci. Dahulu kala, Seong-soo diadopsi oleh keluarga Seong-chul, tapi Seong-soo rupanya membencinya. Dia kehilangan kontak dengan saudaranya setelah orang tua mereka meninggal. Ia tidak pernah menceritakan apapun kepada kerabatnya. Bahkan istrinya pun tidak tahu kalau Seong-soo memiliki saudara tiri. Keesokan harinya, Seong-soo dan keluarganya datang ke pemakaman orang tua tirinya. Dia juga bertanya tentang Seong-chul kepada penjaga kuburan, yang membuat penjaga kuburan itu cukup marah, karena Seong-chul tidak pernah datang ke kuburan ini. Sebelumnya, pemilik apartemen yang ditempati Seong-chul sudah memberitahu Seong-soo tentang alamat mereka. Jadi, dia mencoba mengunjungi apartemen Seong-chul. Dalam perjalanan, Min-ji bertanya tentang Seong-chul yang tidak pernah disebutkan dalam kehidupan mereka sebelumnya. Di depan apartemen Seong-chul, Seong-soo turun dari mobilnya dan meninggalkan istri dan anaknya di dalam mobil. Pemilik kemudian menjelaskan kepada Seong-soo bahwa Seong-chul telah tinggal di apartemen ini sejak 2 tahun yang lalu setelah keluar dari penjara. Ternyata kasus orang hilang cukup banyak di apartemen ini. Banyak imigran gelap yang tinggal di apartemen ini. Karena biaya sewa yang murah, keamanan dan kebersihan tidak terjaga dengan baik di sana. Dewan kota berencana untuk menghancurkan seluruh kompleks apartemen dalam beberapa bulan ke depan. Setelah membuka unit apartemen Seong-chul, pemilik apartemen meninggalkan Seong-soo sendirian untuk mengambil semua barang milik saudara tirinya. Unit apartemen itu cukup berantakan. Seong-soo melihat sekeliling apartemen dan tidak menemukan siapapun di sana. Tapi Seong-soo menemukan beberapa pembalut wanita di toilet yang membuatnya bertanya apakah kakaknya tinggal di sana bersama orang lain. Pemilik apartemen mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Seong-chul tinggal bersama orang lain. Ini menambah kebingungan Seong-soo karena dia menemukan pembalut wanita di kamar mandi saudaranya. Seong-soo mencoba bertanya pada lingkungan apartemen, tapi sepertinya mereka tidak mau membantunya dan merasa takut.
Di depan setiap unit apartemen, Seong-soo menemukan simbol aneh, segitiga, persegi, dan lingkaran. Setelah memeriksanya selama beberapa detik, dia menemukan bahwa simbol-simbol itu menunjukkan orang-orang yang tinggal di unit itu. Lingkaran melambangkan laki-laki, segitiga melambangkan perempuan, dan persegi melambangkan anak-anak. Tapi ada simbol V yang tidak diketahui di apartemen saudaranya. Di luar apartemen, Minji menelpon orang tuanya di Amerika Serikat. Dia memberitahu orang tuanya tentang saudara tiri Seong-soo yang tidak pernah diceritakan kepadanya. Anaknya ingin bermain di luar mobil. Minji mengizinkannya tetapi menyuruh mereka tidak pergi terlalu jauh. Dia tiba-tiba merasakan tatapan aneh, kemudian menemukan orang asing sedang menatapnya. Dia membuang muka dan menemukan orang asing itu telah pergi. Anaknya juga hilang dari pandangannya. Dia panik dan berlari keluar untuk mencari anaknya. Dia bertanya kepada seorang gadis kecil tentang anak-anaknya, tetapi gadis kecil itu malah tampak takut kepadanya. Tidak lama kemudian, ibu dari gadis kecil itu datang dan menyuruh Minji pergi. Dia kembali ke mobilnya dan menemukan anaknya di dalam mobil bersama orang asing. Seorang wanita dengan anaknya datang dengan alat kejut listrik dan mencoba untuk membantunya. Orang asing itu keluar dari mobil dan melarikan diri. Seong-soo kembali dari apartemen saudara tirinya. Dia berterima kasih kepada wanita yang membantu mereka. Wanita ini bernama Jo-hee. Wanita bernama Jo-hee ini adalah ibu dari seorang anak perempuan. Keluarga Seong-soo diundang ke apartemennya. Apartemennya cukup besar. Jo-hee baru saja pindah ke unit apartemen ini. Sambil menyiapkan beberapa minuman, dia juga memberitahu mereka bahwa suaminya adalah orang Australia dan mereka berencana untuk pergi ke Australia suatu hari nanti. Dia kemudian bertanya pada Seong-soo tentang alasan dia datang ke kompleks apartemen kumuh ini. Seong-soo bercerita tentang saudara tirinya. Dia memberitahu Jo-hee tentang unit apartemen saudaranya, yang membuat Jo-hee terkejut dan meminta mereka keluar dari rumahnya. Jo-hee memintanya untuk memberitahu Seong-chul agar berhenti mengintip putrinya. Istrinya sekali lagi bertanya tentang Seong-chul dan apa yang dilakukan kakaknya sampai sekarang. Tapi Seong-soo yang sepertinya tidak tahu jawabannya, menyuruhnya untuk pulang dengan anak-anaknya duluan. Sementara dia akan menyelidiki saudaranya lebih banyak. Dalam perjalanan pulang, Minji merasa seperti diikuti oleh seseorang. Di sisi lain, Seong-soo tidur di apartemen saudara tirinya. Tetapi ketika dia mencuci tangannya, dia mendengar suara aneh. Dia yakin itu Seong-chul, tetapi dia tidak menemukan siapapun saat memeriksa di sana. Dia kemudian menemukan bahwa kunci apartemen dan handphonenya hilang dari mantelnya. Seong-soo kemudian mendengar suara lain dan ketika dia memeriksanya, dia menemukan jalan rahasia di samping apartemen Seong-chul. Dia melewati jalan rahasia dan keluar ke unit apartemen lain. Unit itu dimiliki oleh Yoon-hee, gadis yang terbunuh di awal film. Di sana, Seong-soo menemukan jenis pakaian yang sama dengan yang ada di apartemen Seong-chul. Pada saat yang sama, Minji kembali ke apartemennya. Ketika dia berjalan ke lift, dia bertemu orang asing dengan helm full face dan jaket hitam mengikutinya ke apartemen. Orang itu juga memiliki akses kunci untuk masuk ke lift. Minji takut, tapi tetap positif dan masuk ke lift. Awalnya, pria berhelm itu tidak menekan tombol lantai tujuannya. Di depan apartemen mereka, Minji enggan menekan kata sandi mereka. Anaknya mengira ibunya lupa kata sandinya dan mengatakannya dengan lantang. Minji menghentikan putrinya, lalu memeriksa apakah masih ada orang di sekitar sana. Untuk mencegah hal buruk, dia mengubah kata sandi apartemennya. Tidak lama kemudian, Minji mendapat info bahwa dia mendapat kiriman di ruangan security. Dia kemudian pergi ke pusat keamanan apartemen. Minji mendapat telepon dari Seong-soo, yang dengan panik menyuruh Minji untuk tinggal di apartemen mereka sampai dia pulang. Dia kemudian mengakhiri panggilan. Minji kemudian baru menyadari bahwa paket yang dia dapatkan dari kantor keamanan itu kosong. Anak mereka kemudian menelponnya dan mengatakan bahwa penjual yogurt ada di depan apartemen mereka. Anak itu ingin membuka pintu tetapi dicegah oleh Minji. Minji sekarang berlari ke apartemen mereka secepat mungkin untuk melindungi anak mereka. Orang di depan apartemennya juga mencoba menekan kata sandi, tetapi salah, karena Minji telah mengubahnya beberapa saat yang lalu. Minji tidak bisa menggunakan lift karena liftnya macet. Minji berlari menaiki tangga menuju unit mereka. Suara ketukan pintu sudah tidak terdengar lagi. Anaknya mendekati pintu, tetapi ketika dia mencoba mengintip, tangan orang itu meraih kakinya dan mencoba menariknya keluar. Orang itu pergi saat Minji datang. Minji membuka pintu dan mendapati anaknya baik-baik saja. Tiba-tiba seseorang mencoba menyerangnya dari belakang menggunakan payung. Dia membela diri dan berteriak. Orang itu lolos ketika tetangganya keluar dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Seong-soo kembali ke apartemen, dia menemukan banyak polisi di sekitarnya. Istrinya sebelumnya diserang. Dari rekaman CCTV, mereka menemukan orang itu mungkin Seong-chul.
kakak tiri Seongsu yang sebelumnya dipenjara karena pelecehan seksual. Keesokan harinya, Seongsu kembali ke apartemen Seongchul dengan tongkat golf. Dia tidak ingin diganggu lagi. Karena tidak menemukan hasil, dia kembali ke mobilnya dan mencoba mencari tahu dari barang-barang yang ditinggalkan saudaranya di apartemen. Saat itu, ia melihat seorang pria dengan helm full face melewati mobilnya. Dengan tongkat golf, dia mencoba mengikuti orang itu. Rupanya orang itu tampaknya menyadari bahwa dia sedang diikuti dan melarikan diri. Seongsu mengejar pria itu ke kompleks apartemen. Ketika dia mencoba untuk beristirahat, seorang pria asing datang dan memukul Seongsu dengan keras. Seongsu berlari dan mereka bertarung di atap. Seongsu yang awalnya kalah bisa membalikan keadaan dan membuat pria yang menyerangnya semakin terluka. Di sana pria itu menjelaskan siapa dia. Ternyata pria itu adalah pacar Yoonhee. Dia mengatakan bahwa Yoonhee kehilangan kontak dengannya beberapa minggu yang lalu. Dia berpikir bahwa Yoonhee berselingkuh dan meninggalkannya. Tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa seorang pria yang menggunakan helm sedang mengintip dari jendela. Dia mengejarnya dan melewati jalan rahasia. Sekarang pacar Yoonhee menyadari bahwa mereka berada di dalam unit apartemen Yoonhee. Seongsu kemudian memeriksa sekeliling dan menemukan seseorang bersembunyi di dalam lemari, yang merupakan mayat Yoonhee. Di tengah keterkejutannya, orang dengan helm berada di belakang pacar Yoonhee dan menikamnya dari belakang. Orang itu juga mencoba menusuk Seongsu, tapi Seongsu mampu mengambil pisau dan bertarung dengan orang itu. Seongsu hampir membuka helm orang itu, tapi pisaunya ditarik kembali dan orang itu menusuk Seongsu. Hampir terbunuh, Seongsu mencoba melawan. Kemudian, dia melarikan diri dan meminta bantuan dari anak kecil yang dia temui beberapa hari yang lalu. Setelah memastikan pintunya terkunci, Seongsu memeriksa apakah ada jalan rahasia di sana. Untungnya tidak ada jalan rahasia di sana. Putri Juhee membawa kotak pertolongan pertama dan dia membersihkan lukanya. Seongsu kemudian bertanya tentang keberadaan Juhee kepada putrinya, dan dia menjawab bahwa Juhee sedang bekerja. Putri Juhee kemudian mengambil ponsel Seongsu dari mantelnya. Ketika Seongsu ingin mengambil ponselnya, Putri Juhee tidak mau mengembalikannya dan mengatakan bahwa ponsel itu miliknya. Seongsu mengambil handphone dengan paksa. Putri Juhee menangis dan berteriak keras. Mencoba menenangkannya, dia mengatakan bahwa handphone itu miliknya dan dia hanya meminjamnya untuk sementara waktu. Seongsu kemudian membuka handphone itu, tetapi baterainya habis. Karena itu, dia meminta untuk meminjamkan handphone lain kepada anak itu. Gadis itu setuju dan dia pergi ke kamarnya mengambil handphone lain, diikuti oleh Seongsu. Kamarnya cukup besar, dengan banyak mainan dan barang-barang yang terlihat familiar bagi Seongsu. Tidak hanya itu, ada banyak handphone di sana. Gadis itu berkata bahwa itu semua adalah handphonenya dan meminjamkan salah satunya kepada Seongsu. Setelah membuka handphone, dia menyadari bahwa itu adalah handphone lamanya yang hilang. Seongsu kemudian bertanya tentang bagaimana dia bisa mendapatkan handphone ini. Rupanya, dia mendapatkan dari ibunya. Dia juga menunjukkan kepadanya apartemen baru mereka yang ternyata adalah apartemennya si Seongsu. Terkejut, dia tersandung dan jatuh. Kemudian dia melihat ke dalam lemari dan menemukan sesuatu yang aneh. Dia memeriksanya dan menemukan tubuh Seongchul di dalam lemari. Juhee datang dari belakang dan memukul Seongchul menggunakan tongkat baja dan mengambil semua barang yang tertinggal di sakunya. Rupanya, Juhee selalu membunuh orang yang memiliki apartemen dan tinggal di apartemen mereka. Tapi, jika kematian pemilik apartemen diketahui, maka mereka akan pindah ke rumah lain. Juhee meminta putrinya untuk bersiap pindah ke rumah baru mereka. Di sisi lain, Minji dan anaknya sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke Amerika Serikat. Minji menelpon Seongsu, tapi dia tidak mendapatkan jawaban. Mereka bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat dan meninggalkan rumah mereka. Sementara Juhee dan putrinya bersiap untuk pindah ke rumah Seongsu. Mereka berjalan langsung ke apartemen Seongsu karena mereka memiliki kuncinya. Sebelum Minji menyalakan mobil, dia mengetahui bahwa putrinya sakit. Minji lupa obat mereka, jadi dia meminta putranya untuk mengunci pintu dan tidak pergi kemanapun. Pada saat yang sama, Seongsu sebenarnya masih hidup. Dia berdiri dan pergi secepat mungkin. Minji datang ke rumah mereka, mengambil obat untuk putrinya dan saat itu, Minji mendapat telepon dari Seongsu. Seongsu memberitahu Minji bahwa Juhee adalah pelaku di balik semua tragedi ini. Seongsu kemudian meminta Minji untuk menelpon polisi dan jangan meninggalkan anak-anak mereka. Tapi Minji malah menelpon handphone Seongsu, dan dia menyadari bahwa telepon berdering di dekatnya. Di dapur, dia menemukan barang yang sebelumnya tidak ada di sana. Juhee lalu memukul Minji menggunakan tongkat baja dari belakang. Juhee datang ke mobil dan meminta anak-anak itu keluar dari mobil. Dia mengatakan bahwa ibu mereka keluar sebentar untuk melakukan beberapa pekerjaan. Anak itu ragu-ragu untuk keluar karena anak itu menemukan bahwa Juhee menggunakan mantel ibu mereka. Juhee menjadi marah dan memaksa anak itu untuk turun dari mobilnya.
Kemudian dia menyadari bahwa dia memiliki kunci mobil di dalam mantelnya. Dia membuka mobil dengan kunci itu. Anak itu melarikan diri menggunakan pintu dari sisi lain. Seong-soo sekarang berada di apartemen dan tidak bisa masuk karena dia tidak memiliki kuncinya lagi. Dia mencoba masuk dari ruang bawah tanah dan mendengar anak mereka berteriak. Dia mencoba mengejar Joo-hee, tapi kakinya yang terluka menghambatnya. Anak-anak lari ke lift. Hampir tertangkap tapi berhasil menutup pintu lift sebelum Joo-hee sempat menangkap mereka. Anak itu kembali ke rumah dengan selamat, tapi Joo-hee mencoba membuka pintu apartemen dengan paksa. Anak itu menjadi lebih histeris ketika mereka menemukan ibu mereka bermandikan darah. Untungnya, Seong-soo datang dan membukakan pintu. Joo-hee datang dari belakang dan mencoba memukulnya menggunakan batang baja. Mereka berkelahi di lorong. Seong-soo membalikan keadaan dan sekarang Joo-hee mencoba melarikan diri. Seong-soo mencoba untuk membangunkan istrinya. Dia kemudian mengambil batang baja dan mencari Joo-hee di sekitar rumahnya. Dia mencari di bawah tempat tidur, tapi sayangnya Joo-hee ada di tempat tidur lain, mengambil tongkat baja dan memukul Seong-soo dengan tongkat baja. Anak itu mencoba menghentikannya, jadi dia mengejar mereka. Saat hampir tertangkap, Min-ji terbangun dan memukul Joo-hee dari belakang. Sayangnya Joo-hee masih mampu bangkit dan memukul balik Min-ji menggunakan batang baja. Joo-hee kemudian marah karena sekarang rumahnya berantakan. Dia berteriak dan meminta anak itu untuk keluar. Dia kemudian mendengar beberapa suara di lemari. Dia mendekati lemari. Seong-soo kemudian menemukan Joo-hee dan memintanya untuk tetap tenang. Joo-hee mencoba memukul Seong-soo, tapi dia menyalakan korek api dan bersiap untuk membakar rumah. Joo-hee terlihat ragu karena takut rumahnya terbakar. Polisi datang dan membuatnya melanjutkan serangan terhadap Seong-soo dengan mencekiknya. Seong-soo mengambil korek api dan melemparkannya untuk membakar rumah. Joo-hee menjadi histeris dan mencoba memadamkan api. Dia mencoba untuk menghentikan api, tapi malah ikut terbakar juga. Detektor api menyala dan polisi berhasil membukakan pintu. Polisi datang ke rumah dan menyelamatkan kehidupan keluarga Seong-soo. Cerita berakhir dengan Seong-soo mengubur tubuh Seong-chul di tempat yang lebih baik. Apartemen mereka dijual kepada pemilik baru yang dengan segera mengisi apartemen itu. Di sana, putri Joo-hee masih terjebak dan bersembunyi di dalam lemari. Cerita berakhir dengan rumor yang sama, tentang penghuni liar yang tinggal di apartemen orang lain di kompleks apartemen itu. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.